Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Madina, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi program studi akuntansi manajerial dengan NIM 2655160. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengangkat topik tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, materi pembahasan yang akan saya bawakan pada topik ini adalah pertama, pengertian biaya, yang kedua adalah kalkulasi biaya per unit, kemudian yang ketiga adalah kalkulasi biaya pesanan, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih biaya itu. Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentunya tidak lepas dengan yang namanya biaya. Pengertian biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, kalian boleh simak penjelasan lengkap tentang jenis-jenis biaya serta klasifikasinya di dalam akuntansi melalui video ini. Setiap perusahaan pasti memiliki pengeluaran dalam proses bisnisnya seperti transaksi membayar, sewa gedung, gaji karyawan, dan juga bahan baku serta lain-lain. Pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dan klasifikasi menjadi akuntansi biaya yang tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi dan mengendalikan pengeluaran agar dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mendapatkan keuntungan. Nah, biaya yang dimaksud dalam akuntansi biaya itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Jadi di sini ada contoh soal. Jika sebuah perusahaan konstruksi membangun 100 unit rumah dengan ukuran dan kualitas yang sama dan total yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 6 miliar, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah rumah yang ingin dibangun. Jadi 6 miliar rupiah dibagi dengan 100 unit rumah, maka biaya per unit rumah adalah sebesar 60 juta rupiah. Materi pembahasan yang kedua adalah kalkulasi biaya per unit. Pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur. Biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan yang penting seperti pengajuan penawaran, keputusan mengenai perancangan dan pengelolaan produk baru, keputusan menerima pesanan khusus, dan keputusan untuk berinvestasi. Biaya per unit juga penting bagi perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit untuk mengidentifikasi nilai dari unit jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Contohnya, bengkel, unit jasa berupa perbaikan kendaraan. Yang kedua, rumah sakit, membebankan biaya kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah, unit kebersihan kota, mengidentifikasi jasa pengambilan sampah. Kemudian kita masuk kepada dua cara untuk mengukur biaya. Terdapat dua cara untuk mengukur biaya, yaitu kalkulasi biaya aktual dan yang kedua adalah kalkulasi biaya normal. Kita masuk ke dalam kalkulasi biaya aktual terlebih dahulu. Sistem biaya aktual menggunakan biaya aktual untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Biaya aktual tersebut digunakan untuk menggunakan biaya unit. Biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu. Masalah utama dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit adalah overhead produksi. Pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan juga keakuratan. Biaya per unit yang tepat dihitung secara mudah dengan membagi biaya overhead selama setahun dengan produksi selama setahun. Sayangnya, manajemen memerlukan informasi biaya per unit tidak dapat menunggu akhir tahun. Hal ini biasanya diatasi dengan membebankan biaya untuk seminggu atau sebulan. Tetapi lemahnya cara ini akan menimbulkan biaya yang berfluktuasi dari bulan ke bulan, karena banyaknya biaya overhead yang tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Kemudian yang kedua adalah kalkulasi biaya normal. Sistem kalkulasi biaya normal adalah sistem biaya yang mengukur biaya overhead atas dasar penentuan terlebih dahulu dan menggunakan biaya aktual untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sistem ini memperkirakan tarif overhead akhir tahun aktual pada awal tahun dan menggunakan tarif yang telah ditentukan terlebih dahulu sepanjang tahun untuk mendapatkan informasi biaya per unit yang telah diperlukan. Walaupun akan terjadi perbedaan nilai antara tarif yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan tarif yang sebenar-benarnya terjadi, banyak perusahaan yang menggunakan sistem ini karena selisih tarif yang dinilai tidak berbeda secara signifikan jika terjadi kesalahan pengukuran biaya overhead pabrik. Kemudian kita masuk ke dalam tarif biaya tradisional.
Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya kepada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan overhead kepada produk melalui penggunaan tarif pabrik secara penyeluruh dan departemental. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama adalah unit yang diproduksi, kemudian yang kedua adalah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah satuan mata uang tenaga kerja langsung, yang keempat adalah jam mesin, dan yang terakhir adalah bahan langsung. Kemudian di sini ada 3 tingkat aktivitas. Yang pertama adalah tingkat aktivitas yang diharapkan atau expect activity level, adalah keluaran atau output aktivitas yang diharapkan atau dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah tingkat aktivitas normal atau normal activity level, adalah keluaran aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang atau volume normal dihitung selama lebih dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah tingkat aktivitas yang lain. Untuk mengukur tarif overhead adalah tingkat aktivitas teoritis atau theoretical activity level, yaitu keluaran maksimum yang absolut, dan tingkat aktivitas praktis atau practical activity level, yaitu keluaran maksimum yang dapat direalisasikan jika segala sesuatu beroperasi secara efisien. Kemudian di sini adalah struktur biaya overhead pabrik. Yang pertama dibagi dalam penelusuran langsung, kemudian yang kedua tahap 1 yaitu pembentukan kelompok, lalu yang ketiga adalah penggerak tingkat unit, dan yang terakhir adalah tahap 2 yaitu pembebanan biaya. Untuk tarif pabrik menyeluruh, biaya overhead pertama-tama diakumulasikan dalam satu kelompok besar secara menyeluruh atau pembebanan biaya tahap pertama. Biaya overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama 1 tahun. Karena semua biaya overhead pabrik adalah untuk pabrik, pembebanan kepada kelompok dilakukan dengan sangat akurat. Pada tahap ini, objek biaya adalah pabrik dan penelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya pada kelompok pabrik, serta secara menyeluruh. Biaya diakumulasi pada kelompok ini, kita lalu menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak atau drivers tingkat unit, yang biasanya adalah jam tenaga kerja langsung. Maka, pada tahap kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk. Kemudian, di sini saya ada memaparkan contoh soal pembebanan biaya overhead pabrik. Contoh, perusahaan Berling memproduksi 2 jenis telepon, yaitu telepon tanpa kabel dan juga model reguler. Perusahaan itu memiliki data estimasi dan data aktual untuk tahun 2000 sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan adalah sebesar Rp360.000. Aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung sebesar 100.000 jam. Kemudian aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung sebesar 100.000 jam, dan overhead aktual adalah sebesar Rp380. Maka untuk mencari tarif per jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Tarif overhead pabrik yang ditentukan terlebih dahulu sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang dianggarkan. Berarti Rp360.000 dibagi dengan 100.000 jam, sama dengan Rp3,60 per jam tenaga kerja langsung. Lalu, tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu digunakan untuk membebankan biaya overhead ke produksi setelah aktivitas produksi aktual terjadi. Total overhead yang dibebankan produksi aktual pada setiap waktu disebut overhead yang dibebankan atau apply overhead. Maka, overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali dengan output aktivitas aktual, sama dengan Rp3,60 dikali dengan 100 jam tenaga kerja langsung. Hasilnya adalah Rp360.000. Lalu, perbedaan antara overhead aktual dengan overhead yang dibebankan disebut variance overhead atau overhead variance. Maka, variance overhead sama dengan Rp380.000 dikurang dengan Rp360.000 sama dengan Rp20.000. Dari soal yang telah kita lihat, dapat ditarik kesimpulan, yaitu adalah jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka di sini akan terjadi fenomena yang dinamakan under applied overhead,
Dan pada saat akhir tahun, dia akan menambah harga pokok penjualan. Tentunya ini akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan, yaitu karena harga pokok penjualannya semakin besar, maka laba yang dihasilkan semakin kecil pula. Karena perusahaan menanggung lebih banyak beban atau biaya harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan ini termasuk ke dalam kelompok beban untuk perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah overhead aktual. Jika overhead aktual lebih kecil daripada overhead yang dibebankan, maka terjadi fenomena yang dinamakan over applied overhead. Dan pada saat akhir tahun, dia akan mengurangi harga pokok penjualan. Dan tentunya ini juga akan berdampak dengan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban, maka semakin besar pula laba yang akan dihasilkan perusahaan. Karena harga pokok penjualannya dikurang atau berkurang, maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat gitu. Kemudian biaya produksi per unit merupakan penjumlahan dari biaya utama atau prime cost yang terdiri dari biaya bahan dan tenaga kerja langsung serta overhead pabrik. Biaya per unit dapat dihitung dengan menambahkan biaya utama atas produk ke biaya overhead yang dibebankan, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi. Konsep metode harga pokok pesanan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu apa sih metode harga pokok pesanan itu. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa serta secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Atau dalam pengertian lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, atau tumpukan produk yang secara spesifik. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik biaya pesanan. Karakteristik biaya pesanan biasanya sifat produksinya itu terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Kemudian yang kedua adalah bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga adalah pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Kemudian yang keempat adalah total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Kemudian yang kelima adalah biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Kemudian yang keenam adalah akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang terakhir adalah produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Karena judulnya adalah biaya pesanan, yang berarti adalah produk yang diproduksi secara khusus untuk pelanggan berdasarkan permintaannya, maka permintaan pesanan ini memiliki kartu biaya pesanan khusus yang dinamakan kartu biaya pesanan. Ini adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Ada beberapa syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Kemudian yang kedua adalah produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung atau bisa disebut dengan biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung dan biaya tak langsung. Selain biaya bahan baku tadi dan biaya tenaga kerja langsung tadi.
Kemudian yang ketiga adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan kepada pemesan atas tarif dasar yang telah ditentukan di muka. Kemudian yang keempat adalah harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Dan yang terakhir adalah harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Nah, di sini adalah akuntansi biaya, tentunya tidak akan terlepas dari jurnal ya. Jadi di sini adalah pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah pencatatan biaya bahan baku atau BBB, dibagi dalam dua prosedur, yaitu adalah pertama prosedur pencatatan pembelian bahan baku. Jurnalnya adalah rekening debit adalah persediaan bahan baku, kemudian di rekening kredit adalah utang dagang atau kas. Di sini tergantung perusahaan dia membelinya secara berhutang atau secara cash. Kemudian yang kedua adalah prosedur pencatatan pemakaian bahan baku yang menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. Jurnalnya adalah yang pertama, rekening debitnya, barang dalam proses, strip, biaya bahan baku. Kemudian di rekening kreditnya adalah persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah pencatatan tenaga kerja langsung atau BTKL, yang disingkat BTKL. Yang pertama diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu adalah jam kerja total selama periode kerja tertentu. Lalu yang kedua adalah jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus juga mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan untuk mengerjakan pesanan. Masing-masing karyawan dibuatkan kartu jam kerja atau job time ticket. Lalu, jurnal untuk pembagian upah adalah pertama, rekening debitnya adalah barang dalam proses, strip biaya tenaga kerja langsung, kemudian rekening kreditnya adalah gaji dan upah. Karena kenapa gaji dan upah ini dikredit? Kita asumsikan bahwa perusahaan ini tidak langsung membayar gaji. Dia berhutang dulu, kemudian nanti pada saat tanggal gaji yang telah ditentukan oleh perusahaan telah sampai tenggatnya, maka dia akan membayar. Makanya di sini disebut gaji dan upah itu sebagai hutang, bukan beban. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan biaya overhead pabrik atau yang biasa disingkat dengan sebutan BOP. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah biaya bahan penolong. Bahan penolong ini adalah di luar dari biaya bahan baku yang digunakan untuk produksi suatu produk gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya reparasi dalam pemeliharaan berupa pemakaian persediaan spare part dan juga persediaan supply pabrik. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja tak langsung. Siapa sih tenaga kerja tak langsung? Kita ambil contoh adalah mandor, pengawas. Lalu selanjutnya adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Contohnya adalah biaya penyusutan aktiva tetap. Kemudian lanjut, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contohnya adalah terpakainya asuransi dibayar di muka. Lalu yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Contohnya biaya reparasi mesin pabrik dan juga biaya listrik. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Berikut adalah dasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP yang pertama adalah satuan produk, kemudian yang kedua adalah biaya bahan baku, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, kemudian yang keempat adalah jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah jam kerja mesin. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan selama 1 tahun yang sama, kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif. Lalu kita masuk ke dalam pencatatan jurnal biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Rekening debitnya adalah barang dalam proses, strip biaya overhead pabrik, kemudian rekening kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan.
Kemudian lanjut, jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mempertemukan biaya overhead pabrik dibebankan dengan BOP yang terjadi sebenar-benarnya adalah rekening debitnya, biaya overhead pabrik dibebankan, kemudian rekening debit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, untuk jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, kita ambil contoh untuk pemakaian bahan penolong dan juga pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung. Rekening debitnya adalah overhead pabrik sesungguhnya, kemudian yang dikredit adalah persediaan bahan penolong. Kemudian untuk pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung adalah rekening debitnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya dan rekening kreditnya adalah gaji dan upah. Lalu setelah melewati produksi, pastinya produk akan selesai juga gitu. Jadi di sini ada pencatatan produk selesai, yaitu biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok, dijumlah dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses dengan jurnal sebagai berikut. Rekening debit adalah persediaan produk jadi, kemudian rekening kreditnya ada barang dalam proses strip biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik. Harga pokok jadi dicatat dalam kartu pesanan, kartu persediaan atau finished goods ledger card, dan kartu harga pokok pesanan tersebut dipindahkan ke dalam arsip kartu harga pokok pesanan yang telah selesai. Kemudian di sini ada beberapa hubungan biaya dengan pengawasan manajemen. Yang pertama adalah biaya rekayasa, yaitu taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlah yang paling tepat dan wajar. Kemudian ada biaya kebijakan atau discretionary cost, yaitu semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah biaya komite atau sunk cost, yaitu biaya merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan tidak dapat dihindarkan. Oke, dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu adalah antara biaya pesanan dan biaya per unit adalah bahwa keduanya merupakan faktor penting dalam analisis biaya produksi dan manajemen operasional dalam suatu perusahaan. Penting untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam biaya pesanan dan juga biaya per unit untuk mempengaruhi margin keuntungan per produk. Analisis ini membantu perusahaan untuk memutuskan apakah harus meningkatkan ukuran pesanan atau mengurangi biaya produksi, atau bisa juga menyesuaikan harga jual. Pada akhirnya, baik biaya pesanan maupun biaya per unit harus dikelola dengan cermat untuk mencapai efisiensi operasional, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan juga memaksimalkan keuntungan perusahaan manufaktur. Manajemen harus mempertimbangkan kedua jenis biaya ini secara bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan. Terlalu sering melakukan pemesanan atau order dapat meningkatkan biaya pesanan, tetapi dapat mengurangi biaya penyimpanan. Sebaliknya, memesan dalam jumlah besar dan dapat mengurangi biaya pesanan, namun biaya penyimpanan akan meningkat. Dengan demikian, manajemen harus mengevaluasi dan mengoptimalkan keduanya untuk mencapai efisiensi operasional dan keuntungan maksimal. Penting juga untuk memahami konsep trade-off antara biaya pesanan dan juga biaya penyimpanan atau holding cost, serta menerapkan strategi manajemen persediaan yang tepat seperti metode economic order quantity untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara biaya-biaya ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap video ini berguna bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau ada salah kata yang saya ucapkan. Saya Madina, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.